Saya tidak akan maksa. Tapi semuanya kita akan coba evaluasi dengan baik. Brebes sama Solo umpamanya, ada rumah sakit yang sudah siap dibangun. Dia mengikhlaskan diri untuk meminta pertolongan kepada kita agar izinnya dibantu untuk dikeluarkan. Tapi dia menyiapkan diri dan rela rumah sakitnya nanti dipakai untuk rujukan. Nah, yang semacam ini, panjenengan kumpulkan saja. Seandainya terjadi outbreak, apa yang mau kita lakukan? Siap atau tidak siap, hanya satu kata, siap. Dengan sampai terjadi seperti di Itali. Nah, kenapa saya katakan di awal tadi, ini cerita perkumpulan para pemerhati, perkumpulan para pelaku yang ada, atau pemangku kepentingan kesehatan yang ada. Kita akan bicara teknisnya yang ada di situ. Tapi kan kita belum bicara hari ini. Bagaimana kita menekan secara preventif. Bagaimana, mohon maaf, kerumunan masih ada kok. Majelis ulama kita undang kemarin, yuk tunda semua yuk. Akhirus sana kemarin pondok-pondok kita kasih tahu, tunda dulu ya. Perkawinan, resepsi, tunda dulu ya. Tapi nongkrong-nongkrong, party pijit, karaoke masih ada nggak? Tutup semua itu. Tutup ya. Agar kita bisa mengerti. Kalau tidak, kita akan bahaya. Dan kita tidak akan ada yang sanggup. Jadi, saya mengajak pada kita semua di sini, minimal di Kabupaten Pekalongan, inventarisasi, Pekalongan, di Kota Pekalongan, maaf, ya, dengan inventarisasi, mana-mana yang sanggup, gitu aja. Ini hanya butuh kontribusi dari kita semua. Mengatakan, ya? Kami laporkan Pak Gubernur, ini kami beserta dengan ada 7 direktur rumah sakit swasta juga yang hadir di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Atur Pak Gubernur. Tolong disampaikan dengan baik karena ini masalah kita bersama. Bapak Ibu, saya ingin informasikan di seluruh medsos saya. Karena saya tidak mampu mengerjakan itu sendiri. Kami sudah minta Bupati Wali Kota, sekarang kita naikkan lagi sampai tingkat Kades RT. Maka saya sekarang lagi dorong adanya polisi COVID-19. Polisi Corona, tugasnya apa? Dia membubarkan kerumunan-kerumunan itu, tentu dengan cara-cara yang baik. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita tidak bisa. Saya tidak tega melihat dokter, saya tidak tega melihat perawat. Dia tidak bisa ketemu keluarganya, nyawanya terancam. Kalau kita tidak bantu mereka dengan cara tinggal di rumah, mereka akan menjadi korban berikutnya. Karena kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ini saya serius betul untuk ini. Maka please mari bantu semuanya untuk kita mengamankan ini. Sakit iya, ekonomi lumpuh, berkurang iya. Kadang-kadang kita tidak bisa makan karena repot mungkin ya mendapatkan pekerjaan harian iya. Saatnya kemudian kita menyisihkan pendapatan. Saatnya kita membantu terhadap yang lain. Ini saatnya. Mohon maaf saya agak panjang ceritanya ini agar semua mendengarkan bagaimana perasaan kita. Karena dunia sudah bergonjang. Kalau sudah bertindak, tinggal kita berdoa untuk itu ya. Perkataan ya. Pemalang, Bapak Pemalang. Kami berharap Pemalang, Bapak. Pemalang yang tadi disebutkan ada yang positif, Bapak. Siapa rumah sakit swasta yang menawarkan diri untuk khusus merawat COVID-19. Bagus. Ya. Silakan. Terima kasih. Pak, ini Pak Sartono di Brebes, Pak. Ini ada rumah sakit. Halo. Ya. Halo. Iya, terus saja ngomong, sudah terdengar. Iya. Ini nama ada sebuah rumah sakit, tapi ini belum dijadikan lini ketiga. Jadi sebelumnya mungkin sebelum masuk ke bakti ASI, yang perlu saya laporkan begini. Alhamdulillah, kita ada rumah sakit swasta sebanyak 14.
swasta dan satu lini 2 yang ditunjuk. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kepastian untuk yang lini 3 itu nanti skema pembiayaannya menjadi tanggung jawab siapa? Itu harus dipastikan apakah Pemda, kabupaten, provinsi maupun apa Kemendes. Orang rumah guna berarti kayak. Tadi sudah dijelaskan semua yang merawat TDP dan kelompok dibiayai oleh pemerintah. Ya. Enggak, maksudnya pemerintahnya kalau APBD 2 maka kita siapkan gitu. Pemerintah pusat. Oh, pusat. Ya. Ya. Yes. Nah, ini kita ada ini yang seperti Wisma Atlet, malah ini sebuah rumah sakit. Proses izin operasional kita clearkan hari ini selesai, gitu ya. Minggu ini selesai. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah untuk yang kita siapkan itu apabila terjadi outbreak. Itu dari sisi sumber daya manusianya, ini yang memang yang belum. Kalau persoalan yang lain, APD dan PBM semua sama. Ini tuh Pak Ganjar, jadi mohon dukungannya nih. Karena SDM kalau kita terpaksa ngambil dari puskesmas, itu mungkin juga bisa kita siapkan. Oke, segera diurus itu rumah sakitnya yang kemarin diomongin ke saya. Ya. Tapi saya minta seluruh aparat di Brebes, Anda yang responsif pada rakyat ya. Iya, pasti itu. Oh, jangan bilang pasti dulu, Brebes itu paling lemot. Ini nanti dulu. Tidak ada yang punya komplain handling sistem yang bagus di Brebes. Semua lapornya ke saya. Catat ya, biar semua mendengarkan. Sampaikan pada bupati, wakil bupati, ya. Brebes harus siap-siap. Anda di perbatasan, siapkan seluruh kekuatan, desain itu. Mana lagi rumah sakit swastanya, mana lagi kalau terjadi outbreak, hotel mana yang disiapkan, tempat di mana yang disiapkan, SDM-nya mau kemana, pinjam tetangga, kerjasama dengan rumah sakit, Anda sudah kontak unsur barangkali. Nah itu cara-cara yang kita bicara ke depan akan terjadi apa. Tapi satu yang harus ada, hotline service jenengan harus disiapkan. Ya, ini aku berkali-kali, karena Brebes ini butuh tindakan yang luar biasa. Mengelola pemerintahannya tidak boleh biasa-biasa saja, harus luar biasa. Kita berikan semua untuk rakyat. Kita buka komunikasinya, saya usaha agak keras pada Brebes. Karena memang masyarakat panjenengan itu lapornya banyak sekali. Ini sokot nangani. Buka aja mas semuanya, ge. Untuk rumah sakit segera diurus, segera Anda siapkan. Nanti kita bantu dari sini agar itu menjadi cadangan jenengan dan jenengan lebih powerful nanti untuk menyiapkan semua dengan baik. Oke? Oke, siap. Nah, dengarkan nanti pokoknya pusat dikasih. Tapi kalau bisa, kabupaten juga menyiapkan apa namanya, mungkin mendahului anggaran yang lain, mendengarkan dulu. Tolong ya, nanti siapkan APBD perubahan atau mendahului anggaran. Sekarang khusus untuk dinas kesehatan, siapkan kebutuhannya, masukkan di APBD. Dengan mendahului anggaran, potong semua yang tidak penting. Oke Pak Sartono? Sudah, siap. Ya, oke. Baik, ngomong ya. Bereskan itu. Beres ya. Beres pasti. Selanjutnya Kabupaten Semarang. Pemalang siap ini Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Pemalang Bapak. Sebentar, Kabupaten Semarang sudah mendaftar tadi. Kabupaten Semarang. Langsung bicara Kabupaten Semarang. Tidak ada. Pemalang Pak langsung Pak. Langsung Pemalang Pak. Pemalang itu, Pemalang Pak. Pemalang. Mic-nya siapa mic-nya? Ya. Iya, siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Provinsi, Pak Sekda, dan rekan-rekan Kepala Dinas Kabupaten. Bapak Gub ada. Oh, Pak Wagub, boleh ketinggal Bapak.
Kami mau menginformasikan bahwa di Kabupaten Pemalang ada 7 rumah sakit swasta, 1 RSUD Bapak, dengan total tempat tidur 1.102, dengan isolasi sejumlah yang sudah disiapkan 18 ruang isolasi, walaupun dengan belum bertekanan negatif. Adapun ODP yang kami pantau ada 88, yang sudah keluar ataupun sembuh ada 11. Walaupun kami di rumah sakit di Kabupaten Pemalang termasuk di lini kedua, namun demikian kami untuk sementara ini masih ada 2 yang transit, yaitu di RSUD dan di Rumah Sakit Sejahtera Medika. Perlu kami sampaikan Bapak bahwa beberapa waktu yang lalu kami dengan direktur-direktur Rumah Sakit Kabupaten Pemalang telah menyiapkan, bahkan ada 1 rumah sakit swasta yang siap pada hari ini pun untuk menerima apabila ada gejala outbreak, ya, ataupun gejala artinya terjadi sesuatu yang kita tidak diharapkan bersama, namun mau tidak mau kita ada 1 rumah sakit yang siap pemiliknya untuk menerima semua pasien COVID, Bapak. Dengan tempat tidur total 78 bed, 3 isolasi. Kalau seandainya memang dibutuhkan, kalau terpaksa itu untuk COVID semua, rumah sakitnya siap Bapak. Sehingga pasien yang lain akan dikosongkan ataupun dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Iya, skenario itu tolong dimatangkan ya. Terima kasih. Siap Bapak. Ya. Terima kasih. Perlu klarifikasi Bapak yang tadi yang sedang dirawat di Keraton yang terlihat artinya yang sudah confirm positif itu KTP-nya Jakarta Bapak, sehingga kami informasikan bahwa singgah di Kabupaten Pemalang hanya 25 jam Bapak, Minggu jam 5 pagi sampai jam Senin jam 13, sehingga sekitar 25 jam di Pemalang. Kemarin sudah kita lakukan tracking dengan Dinas Kesehatan Provinsi, ada 12 yang kita pantau, 5 sudah kembali ke Jakarta, sehingga ada 7 yang masih di sini, 2 kemarin ada gejala sakit tapi sekarang sudah membaik Bapak. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong kerjasama dengan teman-teman kabupaten dan kota Pekalongan ya. Siap Bapak. Karena itu kan juga bergerak ke Pekalongan juga. Iya, siap. Tracingnya atau tracking kontaknya itu diperluas ke kota dan kabupaten Pekalongan. Siap Bapak. Ya. Terima kasih Pak Kadin. Baik, selanjutnya ini Boyolali. Ya, silakan.